Untuk membuat pola gamis seperti yang ada di gambar, kita siapkan dulu ini pola dasar badan muka dan pola dasar badan belakang gitu. Teman-teman bisa menggunakan jiplakan pola dasar yang kita tempelkan ataupun kita gambar ya. Kalau sudah kita siapkan, kita mulai dari pola badan muka, yaitu perubahannya yaitu kita tempelkan pola badan muka ini di kertas. Kita siapkan garis bantu lurus seperti ini, kemudian kita tempelkan dulu. Teman-teman bisa menggunakan tempelan seperti ini kalau banyak kertasnya, atau dijiplak saja, artinya digambar. Seperti ini. Kemudian kita buat bagian bawahnya. Panjang gaun atau panjang gamis itu 120, kita ukur dari yang paling tinggi ini. Kita tarik garis lurus di sini, kita kasih titik ya. Nih. Kita ukur dari sini panjangnya 120. Seperti ini. Garis lurus. Kita ukur panjangnya 120 cm ini di sini. Kemudian dari ini lurus dengan pinggang, kita ukur ke bawah tinggi panggul 18 cm ukuran standar. Kemudian kita tarik garis lurus atau horizontal seperti ini. Untuk panggul kemarin adalah 100, ini untuk ukuran M. Kita bagi 4 untuk bagian muka. 100 dibagi 4, 25 ditambah 1, berarti 26 cm. Kemudian bagian bawah, ini tadi panjangnya ini juga sama. Kita bikin roknya dulu ya. Ini 26 cm ditambah kelebarannya atau keluar 1 cm. Seperti ini. Berarti 26 tambah 5, 31. Kemudian kita tarik garis panggul seperti ini. Ini masih dasar ya. Untuk membuat blus, untuk membuat gamis seperti di gambar, yang pertama kita lakukan adalah untuk lingkar leher kita turunkan dulu. Karena ini baru dasar, otomatis dipakai pas leher ya. Kita turunkan di sini
3 cm untuk tengah mukanya. Ini TM. Kemudian untuk bagian lehernya 1, kita buat kerung baru. Ini adalah kerung yang baru. Kemudian untuk bahu pas, pada bagian sisi kita keluarkan 1 cm, kita besarkan karena ini masih pola dasar, kita besarkan ya. Kita keluarkan 1 cm dan turun 1 cm agar lengan enak dipakai. Jadi kalau masih dasar itu belum enak dipakai. Kita buat kerung baru. Keluar dan turun. Seperti ini sudah keluar. Bagian pinggang pun sama, keluar 1 cm. Ini bagian badan. Untuk bagian panggul kita buat lurus saja. Seperti ini. Karena itu nanti ada kerutnya, kita buat lurus saja. Tidak apa-apa ini. Seperti ini. Ini bagian pinggang kita keluarkan 1, kemudian bagian bawah kita juga keluarkan 1. Naikkan 2 cm dari garis tadi panjangnya ya, 120, dan naikkan 2 cm di sini. Kemudian kita buat garis bawah. Seperti ini. Untuk yang pola dasar ini nanti menggunakan ballpoint hitam. Kalau sudah, kita tinggal mengembangkan untuk bagian kerut di pinggang dan bagian bawah. Untuk pinggang di sini nanti ini kerut tidak dipakai, kita tarik garis lurus, kita besarkan 2 kali lipat besarnya pinggang untuk membuat kerut. Kita ukur, ini besarnya pinggang 23, 2 kalinya berarti 46, berarti ini ditambah 23 lagi ya, sini tambahi untuk bagian muka. Nih. Seperti ini. Kita tarik garis lurus. Ini untuk penambahan kerut di pinggang.
Kemudian untuk bagian bawah panjangnya ini kita nanti untuk bagian rimpel bawah itu berapa ya, 25 cm. Kita panjangnya kita kurangi dulu. Dua puluh lima cm. Nih. Untuk rimpel bawah. Ini lebarnya juga sama tadi 23 untuk bagian pinggang. Seperti ini. Jadi ini dikurangi 25 untuk rimpel bawah. Tadi batasnya 23 untuk penambahan pinggang. 23 ini. Ini untuk bagian tengah ya, dari pinggang sampai bawah. Ini menggunakan ukuran pinggang penambahannya. Seperti ini. Ini TM pindah di sini untuk bagian tengah. Ini juga sama, bagian sisinya nanti kita potong ya, 25 cm. Ini agak lengkung mengikuti bagian bawahnya. Seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah ini, bagian bawah kita juga sama. Lebarnya ini berapa? 30. Misalkan kurang rimpel, bisa menggunakan yang bagian bawah. Misalkan ini ukuran ini 33 juga bisa. Saya akan gunakan 33 untuk 2 kali lipatnya yang bagian bawah. Ini juga sama, 33. Ini untuk yang bagian belakang tengah mukanya pindah di sini. Seperti ini ya. Jadi bagian atas kerung kita turunkan 3. Kemudian ini 1, turunkan 1. Kemudian ini keluarkan 1, turunkan 1. Yang ini juga keluarkan 1. Ini bagian bawah
kita naikkan 2 seperti ini. Kemudian dari bawah, untuk panjang rimpel yang bawah ini 25 cm. 25. Ini juga 25. Seperti ini kira-kira. Ini tadi tambahannya 23. Kemudian ini 33. Ini ya, saya ulangi. Ini untuk yang bagian muka. Untuk yang pola belakang hampir sama seperti pola bagian depan. Perbedaannya hanya pada bagian kerung leher dan ukuran bagian bawah. Itu menyesuaikan bagian belakang. Sama, kita buat garis lurus, kemudian kita tempelkan badan belakang. Ini kemudian kita ukur panjang gamis. Kita tentukan titik ini biar lurus. Sini ya, kita ukur panjang gamis dari bahu tertinggi 120. Ini dari batas bahu tertinggi sampai bawah 120 cm. Kita tidak usah mengukur pinggang aja, kita langsung untuk bagian bawah. Di sini adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah, seperempat lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 5. Berarti 100 kita bagi 4, 25. Dikurangi 1 sama dengan 24. 24 ditambah 5, 29. Ini. Kita buat garis bantu dulu. Seperempat lingkar panggul dikurangi 1 ditambah 5. Kemudian kita tarik garis lurus dari pinggang sampai penambahan ini. Kemudian kita mulai perubahan ya. Untuk bagian kerung leher, untuk ini tidak usah berubah, yang cukup hanya bagian ini saja karena ini biasanya sudah pas kalau dipakai. Bagian belakang itu tidak terlalu membutuhkan kelonggaran. Yang
membutuhkan bagian atas ini. Tadi yang untuk yang bagian muka kita turunkan 1, ini juga 1. Kita turunkan 1, kita buat garis kerung yang baru. Kita ukur 1 cm, kemudian kerung baru ya, seperti ini. Kemudian bagian sisi ini juga sama, kita keluarkan 1 cm dan turunkan 1 cm. Kemudian kita buat garis kerung yang baru. Seperti ini, tidak ada kerung yang baru ya. Bagian pinggang juga sama, kita keluarkan 1 sini, dan bagian bawah juga kita keluarkan 1 cm. Kita buat garis sisi yang baru. Nanti di bagian bawah ini naik 2 cm dari garis lurus panggul. Sampai sini saja. Kemudian kita buat garis bawah. Ini agak naik ya. Untuk sisinya tidak boleh lurus, karena nanti kalau lurus dipakai jelek. Seperti ini. Kemudian kita tinggal menambahkan tadi untuk bagian bawah rimpelnya 25 cm. Kita kurangi nih bagian bawahnya, kita beri batas 25 cm, ini 25. Kita buat garis baru. Nah, tinggal kita untuk penambahan kerutnya sama seperti bagian muka. Pada bagian pinggang ini kita keluarkan 2 kalinya, ini 21,5. Kita tambahi untuk bagian depan sama 21,5. Atasnya ini juga sama. Kemudian kita garis lurus dari pinggang
juga sama. Untuk bagian bawah ini kita menggunakan yang paling bawah ini biar lebar. Tadi berapa? Ini 31, maka bagian bawah kita tambahi 31 dari pinggang. Maaf ya tadi keliru. Nanti di sini, dan bagian bawah juga sama 31. Udah. Seperti ini tadi 31 cm, yang bagian bawah 31 cm, yang atas 21,5 cm. Seperti ini kira-kira. Ini diturunkan satu, yang bagian tengah belakang pas. Ini potongan badan atas, kita beri nama di sini tengah belakang, nanti di sini terpotong ya. Kemudian pada bagian kerung leher kita keluarkan satu dan turunkan satu. Kenapa kita keluarkan dan kita turunkan? Karena ini masih pola dasar. Jadi yang namanya pola dasar itu kalau untuk dijahit itu hanya pas dengan tubuh, tidak ada kelonggaran. Sedangkan gaun, gamis, pakaian itu kan pasti ada kelonggaran. Apalagi nanti kalau minta lebih longgar berarti dilebihkan lagi, keluarnya bisa boleh 2 gitu. Tetapi juga untuk kerungnya diturunkan 1 cm atau 1,5, karena untuk kelonggaran lengannya juga nanti akan berubah gitu. Kemudian dari pinggang ini kita buat kerut itu 2 kalinya pinggang. Pinggang belakang tadi 21,5, yang ini juga kelebihannya 21,5. Ini untuk membuat kerut. Untuk bagian bawah, rimpel bawah kita panjangnya 25 cm dari bagian bawah. Ini juga sama, kita lebarkan untuk membuat kerut, kita samakan dengan bagian bawahnya yang lebih lebar. Ini 31 cm. Jadi untuk kelebaran ini 2 kalinya pinggang itu ataupun 2 kalinya bagian bawah ini yang di sini ini itu tidak patokan. Kalau kita ingin semakin kerut berarti bisa lebih kita tambahi, tergantung ketersediaannya bahan yang ada. Jadi bukan ilmu pasti ya itu. Tetapi untuk orang dewasa itu cenderung kerutnya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat lengan. Untuk pecah pola lengan kita sama, kita siapkan pola dasar lengan seperti ini, bisa teman-teman jiplak atau tempelkan ya. Ini masih lengan pendek ya,
Kalau sudah punya lengan panjang, kita nanti tinggal pecah polanya saja. Seperti ini. Kita rubah pola pendek menjadi pola lengan dan ada kerut di bagian bawahnya. Kalau sudah, ini kita bantu dengan garis lurus seperti ini pada bagian tengahnya. Kita ukur panjang lengan 53 cm. Kemudian untuk kerung bawah itu 22 cm. Berarti ini pas titik 11, ini 0 dan ini 22. Kita buat lengan panjang dulu. Ini masih pola dasar ya. Perhatikan kalau kita membuat garis seperti itu, pastikan ini siku-siku di sini. Jadi antara posisi titik kanan dan titik kiri itu sama. Seperti ini. Kemudian kita tarik garis lengan dari sisi. Ini sudah lengan panjang. Nanti tinggal kita membuat perubahan kerut pada bagian bawah. Nah, untuk membuat kerut pada bagian bawah ini, kita bisa saja melebarkan bagian sininya, asal gitu, kita tarik melebarkan saja. Cuma nanti hasilnya kurang bagus. Biar lebih bagus, nanti kita bagi caranya gini. Kita tarik garis lurus sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi 4. Seperti ini. Lebarnya ini sepanjang ini kita bagi 4. Nih, ada titik di sini dan di sini. Untuk bagian bawah juga sama, yang ini kita bagi 4. Kemudian kita tarik garis bantu. Nanti di sini kita gunting. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal kita jiplak, kemudian kita kembangkan.
Sudah saya buatkan jiplakan seperti ini. Ini potongan 1, 2, 3, 4. Kita gunting seperti ini, arahnya dari sini. Kita kasih gambar gunting ya. Artinya kita gunting dari bawah ke atas ke sana. Seperti ini kita gunting bagian tengahnya. Nah, sebelum ke tengah kita miring. Ini yang bagian tengah seperti ini. Kemudian yang untuk sisi ini juga sama, tidak sampai atas, kita belokkan, tidak sampai putus ya, seperti ini. Untuk yang ini 4 juga sama. Tidak sampai atas, kita serongkan. Jadi seperti ini potongannya. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan pada kertas. Jangan lupa untuk bagian tengah lengan kita selalu posisi dalam keadaan lurus. Seperti ini. Makanya saya garis tengah lengan itu tidak saya hapus. Seperti ini. Kemudian kita tinggal melebarkan bagian bawahnya. Untuk kelebaran ini bisa sesuai dengan keinginan masing-masing. Ingin kerutnya lebih lebar, ya berarti lebih banyak. Maaf, ini sepertinya kurang ya. Ini yang untuk yang 2 ini lupa. Seperti ini. Kita tempelkan. Bagian atas ini tidak mengembang, hanya bagian bawah saja. Kemudian kita bagian bawah kita bisa kembangkan. Kita beri tambahan masing-masing potongan 3 cm. Ini untuk tengah. Kita beri 3 cm dari garis lurus. Seperti ini. Kita ukur kanan kiri berarti 6 cm. 3 Nah, seperti ini. Kita tempelkan. Kemudian potongan yang tengah berikutnya, potongan 3 ini.
ini 3, ini 3. Potongan kedua dan ketiga. Kemudian potongan 1 kita sama. Kita lebarkan juga 3 cm. Kemudian potongan yang keempat. Seperti ini. Baru kita buat garis pada bagian bawah. Kita dari garis lurus tengah kita turunkan 2 cm. Turunkan 2 atau 3, maaf, 3. Kemudian bagian ini sisi luarnya juga kita bisa tambahi 3 cm. Untuk sisi luarnya juga bisa ditambahi 3 cm. Kemudian kita buat garis sisi lengan yang baru. Ya, seperti ini. Ini adalah pola lengan yang baru. Kenapa saya potong-potong seperti ini? Biar merata hasilnya. Kerutnya itu tidak hanya di bagian samping. Kalau kita asal ini kita langsung tarik garis lurus ke sini, ya, ini ke sini dan ini ke sini. Di sini rata, hasilnya kurang bagus. Tetapi kalau yang ini kita bagi, kita kerutnya itu rata, tengah, samping, sisi juga sama. Itu. Jadi menggelembungnya rata dan nanti enak dipakai. Kalau sudah seperti ini, kalian jangan lupa untuk kerungnya ini teman-teman ukur kembali dengan bagian badan ini. Karena tadi kita turunkan, kita sesuaikan juga sama di sini. Ya. Apabila kita kerung kurang, kita tambahi, kita bisa lebarkan di sini. Gitu. Jadi untuk kerung lengan, ini lengan badan depan ditambah kerung lengan badan belakang, ya, sama dengan kerung lengan ditambah 1. Untuk enak dipakai, ya. Ini saya catat. Kerung lengan ya, yang enak itu kerung lengan badan
muka ditambah kerung, lengan, badan, belakang. Itu lebih kecil 1 cm daripada kerung pada lengan. Misalkan ini 20, kemudian yang ini 30, sama dengan kan 50 ya. Nah, di sini harus 51. Ya, artinya ini selisih 1 cm dibandingkan kerung badan. Cara mengukurnya bagaimana? Ketika mengukur itu posisi tidak seperti ini. Ya, biar kita tahu. Tidak seperti ini, tetapi ini berdiri. Seperti ini. Ya, posisinya berdiri seperti ini. Kita ukur mengikuti bentuk. Seperti ini. Untuk pola besar juga sama, ya. Kita cek menggunakan metelin ini tidak seperti ini, tetapi berdiri seperti ini. Metelinnya kita berdiri. Kita ukur, ya. Ini untuk kerung badan juga sama, seperti ini, berdiri.